Udah gue terima. Oke, selamat siang Pak dan juga selamat siang semua teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami. Tugas presentasi dasar analitik data kelas 08 kami membawa judul Analisis Dataset Top 100 Kota Besar di Dunia. Untuk anggota kelompok terdiri dari Bang Haidar Madi Khalifa Filardi dari Teknik Mesin 2022, saya Ivanes Kelenggolan Teknik Mesin 2024 dan Bang Fido Wahyu Corilunisan dari Teknik Komputer 2023. Next slide. Next slide. Oke, untuk yang pertama dari data preposition 1 sesuai dengan tugas yang pernah kami kerjakan yaitu analisis data eksploratif dengan menggunakan Google Colab. Untuk analisis data eksploratif itu ada 5 tahap. Pertama kami melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kaggle, terus kami pemahaman data EDA untuk meninjau variabel awal dataset, terus analisis univariate dan bivariate untuk mengukur distribusi hubungan antar variabel, pembersihan data untuk menangani missing value dan outlier yang mengganggu. Terus kami juga ada pivot table untuk menghasilkan laporan agregasi kota berdasarkan negara. Untuk pengumpulan data dan pemahaman data awal, kami melakukan proses pengumpulan data dilakukan secara otomatis pakai KG manual. Dataset yang kami gunakan berjudul Top 100 World Legacy Cities. Terus kami menggunakan library Python Pandas untuk memuat file CSV. Terus file kami ini terdiri dari peringkat nama kota, negara, estimasi, populasi, dan luas area. Untuk penjelasan tentang analisis univariat yaitu Velicons yaitu kami menghitung frekuensi unik pada data kategorikal. Conpot digunakan untuk visualisasi distribusi kategorikal. Histogram digunakan pada variabel numerik, populasi dan area. Pembersihan data kami melakukan penanganan missing value dan pendeteksian outlier. Untuk analisis bivariat dan uji ANOVA kami menemukan p-value signifikan lebih kecil dari 0,05. ANOVA ini berhasil menguji perbedaan rata-rata antar kelompok. Nah, dari hasil kami ini Jepang dan Cina menghasilkan F-test paling tinggi dengan p-value mendekati 0. Dari ujian Noveni kami mendapat kesimpulan bahwa faktor negara signifikan terhadap populasi kota. Terus kami ada analisis bivariat atau korelasi. Analisis ini berfokus pada hubungan ketergantungan antara dua variabel sekaligus menggunakan matriks kolerasi dan grafik scatter plot. Korelasi Pearson populasi luas area menghasilkan angka 0,32 mengindikasikan adanya linear positif meskipun relatif lemah. Untuk pivot table sudah tersedia yaitu di mana Cina itu mendapatkan CTCon 21, total area 34.654, average population 11.288.810. Untuk negara lainnya dapat dilihat di slide yang sudah tersedia. Next slide. Selanjutnya kami melakukan data preparation 2, feature creation and featureization. Yang pertama data understanding, itu terdiri dari 100 baris data representasi kota raksasa global. Kami menggunakan 5 atribut, rank, city, country, population, area, terus kualitas. Data set awal kami memiliki null missing value. Tipe variabel dalam data kami itu terdiri dari campuran antara numerik dan juga kategorikal. Selanjutnya kami mendapat temuan univariat dan bivariat distribusi populasi. Dari data kami menunjukkan pola yang sangat right square condong ke kanan. Sebagian besar kota berada pada rentang populasi yang relatif kecil atau menengah untuk ukuran global. Sementara hanya segelintir kota seperti Tokyo dan Delhi yang memiliki populasi sangat masif. Dari sini terdapat ketimpangan yang signifikan. Terus ada base populasi, analisis scatter plot dan uji korelasi menunjukkan hubungan linear antara area dan populasi lemah. Karena kota dengan wilayah kecil memiliki populasi padat dan sebaliknya sehingga kepadatan kota penduduk itu bervariasi. Selanjutnya kami melakukan fitur engineering yang terdiri dari pembersihan, handling missing, deteksi outlier, log transform. Selanjutnya ada ekstraksi fitur baru. Kami melakukannya karena lemahnya korelasi antara populasi dan area, sehingga kami melakukan populasi density. Fitur ini dihitung dengan membagi populasi dan luas area. Metrik jauh lebih representatif dan informatif untuk menggambarkan seberapa padat tingkat urbanisasi suatu kota. Selanjutnya kami lakukan binning dan juga scaling. Scaling itu dilakukan pada fitur population area density, data tersentralisasi menjadi min 0 sama dengan STD 1. Proses ini mencegah dominasi fitur berskala besar sehingga modal AI lebih optimal. Kami mendapatkan keynote dari data preparation 2 yaitu population density menjadi metrik paling krusial. Log transform dan standardization berhasil mengurangi swagness ekstrim. Fitur engineering membuat data siap-siap untuk machine learning lanjutan. Next slide.
Selanjutnya kami melakukan data preparation 3 yaitu filter selection dan scaling. Filter yang pertama ada filter method menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengukur hubungan linear antar variabel kontinu. Lalu ada threshold kritis, fitur dipilih jika korelasi terhadap target price lebih besar dari 0,1, multikolinialitas pasangan variabel dengan korelasi lebih besar 0,08 menghasilkan redundansi data. Outputnya dari melakukan filter method kami mendapatkan ada 4 fitur terpilih yaitu wheelbase with height, engine size, Seiko MPG, horsepower, dan Scodet. Selanjutnya kami melakukan beberapa method yaitu yang pertama itu kami ada base estimator menggunakan rate regression alpha sampai dengan 0,5 untuk menangani multikoloritas. Dengan target memilih 20 fitur terbaik dari dataset yang telah di encode. Algoritma menghapus fitur bobot koefisien terkecil bertahap hingga mencapai jumlah target. Outputnya kami ada 4 di sini yaitu produsennya yaitu BMW, Mercedes-Benz, Porsche, bersilinder, engine rotor, nomor silinder, body drive, convertible, spesifikasi teknis, sebagainya. Lalu ada embedded method yaitu menghitung berdasarkan seberapa banyak fitur tersebut mengurangi impurity di seluruh pohon data. Lalu dengan embedded method ini dapat menangkap pohon non-linear antara fitur teknis dan harga. Seleksi fitur diurutkan berdasarkan skor kepentingan atau importance score. Untuk prediksi random forest dapat dilihat dari PPT yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada machine learning, data processing, dan foundation. Untuk sudah dilakukan. Udah imputation, itu fitur numerik diimputasi menggunakan median, sedangkan categorical menggunakan label unknown. Dan terakhir ada quality assurance, validasi konsistensi antar fitur populasi versus luas untuk mendeteksi ketidakwajaran input data. Lalu untuk anomaly detection kita menggunakan metode IQR atau interquartile range, itu mengidentifikasi kota dengan populasi yang sangat ekstrim yang berpotensi merusak linearitas model. Lalu, lalu ada correlation, dibagi dua, ada correlation lemah dan heteroskedastisitas. Untuk korelasi lemah itu adalah tidak tidak terdapat hubungan linear yang kuat. Lalu untuk eh, lawannya, pola penyebaran data tidak merata menuntut rekayasa fitur baru. Untuk final decision-nya, ada feature engineering strategi. Pertama ada density calculation, itu menderifikasi metrik kepadatan penduduk dari rasio populasi dan luas area. Lalu ada log transformation untuk mengurangi skewness pada distribusi jumlah populasi untuk normalisasi data. Lalu yang terakhir ada data binding, klasifikasi kota ke kategori interval, ada small, medium, large, dan megacity. Next. Lalu ada optimalisasi menggunakan embedded feature selection untuk untuk akurasi data urban global yang berkelanjutan. Untuk fase pertamanya itu ada data collection dan cleaning, yaitu mengumpulkan data set kota, lalu membersihkan missing value, dan yang terakhir itu ada standarisasi format numerik. Untuk fase 2-nya ada eksplorasi data analisis, itu menganalisis semua tren populasi dan area kota dan mengidentifikasi semua korelasi di antara fitur, lalu visualisasi distribusi antar data urban. Lalu fase tiganya untuk embedded feature selection-nya ada seleksi fitur paling berpengaruh menggunakan model ML, terus mengurangi noise dan redundansi data, meningkatkan efisiensi model prediksi. Lalu fase terakhirnya ada prediksi pertumbuhan populasi kota, lalu penyusunan insight untuk smart city planning, dan yang terakhir dashboard monitoring urban sustainability. Nah, strateginya tuh gimana sih? Jadi strateginya ada tiga, Smart Urban Data Integration, yaitu mengintegrasikan data, populasi, area, dan keberadaan kota secara terpusat. Lalu menggunakan machine learning untuk memprediksi pertumbuhan urban, lalu mendukung pengambilan keputusan pembangunan kota berkelanjutan. Dan benefitsnya apa? Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang machine learning, eksplorasi data, anomali detection dan fitur engineering ya yang ada di dataset yaitu di Google Colab. Nah, yang pertama tuh ada solution satu, population growth analysis. Di situ insight-nya kota dengan populasi tinggi cenderung memiliki kepadatan urban yang meningkat cepat. Terus beberapa negara menunjukkan pertumbuhan kota yang tidak merata. Nah, terus ini solusinya, nah di sini ada datanya, itu ada embedded mainnya 2355614 7.8692, terus
embedded R2-nya tuh 0,6825. Nah, itu tuh apa? Itu rata-rata error prediksi populasi sekitar 2,3 jiwa. Terus R kuadratnya tuh model mampu menjalankan sekitar 68,25% dari variansi data. Nah, terus ada feature selection optimization. Nah, itu ada fitur paling berpengaruh tuh ada population area density dan country dan embedded feature selection. Nah, itu tuh di sini ada mainnya 3,359870, terus R kuadratnya 0,7146, terus akurasi penjelasan model 71,46%. Fitur terpilihnya ada 30 dari 126 fitur. Nah, terus ada solution 3 yaitu Smart Urban Recommendation, sistem mampu mengidentifikasi kota dengan resiko urban overcrowding. Nah, terus prediksi membantu perencanaan smart city dan resource allocation. Terus itu tuh bisa slower prediction error achieve, terus feature reduction successor, urban prediction performance improve. Nah, selanjutnya ada machine learning risk matrix. Nah, itu risk matrix nih kompresi strategi with clear risk identification and target mitigasi measure into smooth integrasi. Nah, terus evaluation matrixnya kita lihat di sini ada eh, strategi satu ada embedded My, terus di collab resortnya tuh ada 2356147.8692 itu tandanya apa? Potensial risknya tuh prediction errornya masih cukup besar. Terus ada embedded R2-nya 0,6825825 itu potensial risk model belum menjelaskan seluruh variansi data. Terus kayak wrapper Mae itu oh, 3359870.8234 itu tuh error prediksi lebih tinggi. Nah, terus wrapper R2-nya itu 071.46 risiko overfitting model. Nah, jadi model yang bisa dipakai yang paling best tuh ada embedded method, tapi ketergantungan pada satu metode model. Nah, terus di sini ada regression. Nah, regressionnya di sini data standing dan collection strategi. Di sini global city mengasas kota terbesar dunia dan automobil data spesifikasinya tahun 1985. Terus integrationnya mengintegrasikan analisis urbanity dengan tren teknologi yang ada. Nah, terus Explorator Data Analysis itu dilakukan untuk identifikasi urbansi dan tren teknologi transportasi melalui distribusi kota besar dunia. Perbandingan spesifik kendaraan tahun 1985 serta hubungan antara pertimbangan kota dan karakteristik otomotif secara global. Nah, terus ada statistical calculation, terus engine size versus price bagi R itu sama dengan 0,87, terus horsepower versus price bagi R itu sama dengan 0,81, terus CTMPG versus price bagi R itu 0,68. Nah, terus ada model evaluation dan feature selection itu embeddednya 235614474. Nah, terus statusnya nih winner ya, terus wrappernya RFE itu mainnya 3359870.082, terus R square R kuadrat tuh 71,46, statusnya baseline. The winning modelnya tuh ada Lasso embedded melakukan seleksi fitur secara otomatis sama proses training dan memberikan penalti pada koefisien fitur yang kurang relevan. Hal ini menghasilkan model yang lebih sederhana, parsimonious, dan lebih general secara data baru. Nah, terus ada conclusionnya. Di sini conclusionnya tuh pertumbuhan perkotaan eh, yang sangat pesat di kota-kota Asia, terutama Tiongkok atau India memerlukan alokasi sumber daya berbasis AI untuk mencegah kepadatan penduduk. Terus pentingnya kepadatan density meter, luas lahan saja tidak menentukan skala sebuah kota. Rekayasa data, kepadatan sangat penting untuk pemodelan perkotaan. Terus ada predictive capability. Model kami mampu menjudge 7% varians populasi berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk perencanaan Smart City. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina gimana dah? Van, udah Van. Bang Haidar ini Mati yang record rekam. gimana dah? Kenapa? Kenapa? Belum ke record gak sih? Tadi udah nggak sih harusnya? Udah. Udah ya, tapi Coba gimana di, masuknya? Oh, Di lu di end zoom-nya kali ya? coba lu gimana, Van? Sentiin record ya dah. di mana recordnya? Tapi sini cloud recording masih on kok di atas atas sebelah kanan. Iya, masih emang. Matiin, kalau udah matiin pasti kesimpan gak sih? Caranya matiin aja. Kesimpan di akun Zoom-nya kalau nggak salah tuh.
Ya Waktu ya. ngecek Ya akun udah Zoom itu di ada end aja. shiftnya. Yaudah gue ini ya. N Ya aja. ya. Ini gimana nih? N Leave aja berarti ya. End meeting aja stop langsung. stop recording ya. Iya. Ya. I do so if you are on cloud